Dalam hidup, banyak orang merasa mudah goyah secara batin. Sedikit perkataan orang lain dapat melukai hati, sedikit penolakan dapat mengguncang rasa percaya diri, dan sedikit kegagalan bisa membuat pikiran terpuruk berlarut-larut. Pikiran yang tidak terkendali seringkali menjadi sumber penderitaan yang paling halus namun paling dalam. Buddha mengajarkan bahwa akar penderitaan bukanlah dunia luar, melainkan cara batin menanggapi dunia. Ketika pikiran dibiarkan liar, ia akan menciptakan luka, kecemasan, dan ketakutan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Namun ketika pikiran dilatih, penderitaan perlahan melemah dan kebijaksanaan mulai tumbuh. Mental yang kuat bukanlah mental yang kebal terhadap masalah, melainkan mental yang mampu melihat masalah dengan jernih dan tenang. Dalam Dhammapada disebutkan bahwa pikiran yang terlatih membawa kebahagiaan, sedangkan pikiran yang tidak terjaga menyeret seseorang menuju penderitaan, seperti roda pedati mengikuti kaki lembu. Karena itu, mengendalikan pikiran bukanlah bentuk penekanan emosi, tetapi latihan kesadaran. Dengan memahami cara kerja batin, kita belajar hidup lebih ringan, tidak mudah terluka, dan tidak mudah runtuh oleh penilaian orang lain. Inilah jalan batin yang diajarkan Buddha, jalan pembebasan dari kegelisahan batin. Mari telusuri pelajaran yang berharga ini, dan tanpa berlama-lama ayo langsung saja kita mulai. Cara kendalikan pikiran, agar tidak gampang kena mental. Pertama, ketika ada yang tidak suka padamu, terimalah dengan santai. Di zaman sekarang, penilaian orang lain hadir lebih cepat dan lebih keras daripada sebelumnya. Media sosial membuat siapapun mudah memberi komentar, suka atau tidak suka, seringkali tanpa mengenal siapa diri kita sebenarnya. Jika pikiran tidak terlatih, sedikit penolakan saja sudah cukup untuk meruntuhkan ketenangan batin. Disinilah ajaran Buddha menjadi sangat relevan. Penderitaan bukan muncul karena orang tidak menyukai kita, melainkan karena pikiran melekat pada keinginan untuk selalu diterima. Buddha mengajarkan bahwa kelekatan adalah akar duka. Ketika kita ingin semua orang menyukai kita sedang menyerahkan kendali batin kepada dunia luar. Setiap penolakan lalu terasa seperti ancaman terhadap harga diri. Padahal, ketenangan mental tidak lahir dari persetujuan orang lain, melainkan dari kebijaksanaan yang memahami bahwa pendapat orang bersifat berubah, subjektif, dan tidak kekal. Tidak semua orang harus menyukai kita, dan itu adalah kenyataan alamiah. Bahkan Buddha sendiri memiliki orang-orang yang menentang dan tidak menyukainya. Jika seorang yang tercerahkan pun tidak luput dari penolakan, mengapa kita berharap hidup tanpa penilaian? Memahami hal ini, membantu pikiran menjadi lebih realistis dan dewasa, sehingga tidak mudah kena mental hanya karena penilaian sesaat. Buddha sering menggunakan perumpamaan alam untuk menjelaskan ketenangan batin. Seperti bunga yang mekar dengan tenang, ia tidak memilih siapa yang boleh memandang atau siapa yang harus menyukainya. Bunga tidak menjadi layu hanya karena seseorang lewat tanpa menoleh. Demikian pula diri kita. Nilai kehidupan tidak berkurang hanya karena tidak semua orang mampu melihat kebaikan yang kita miliki. Menerima dengan santai bukan berarti bersikap apatis atau tidak peduli, melainkan memahami batas kendali. Kita hanya bertanggung jawab atas niat, ucapan, dan tindakan kita sendiri, bukan atas perasaan dan penilaian orang lain. Ketika pikiran menyadari hal ini, beban batin perlahan terangkat, dan mental menjadi lebih kokoh serta stabil. Dengan mengendalikan pikiran dari keinginan untuk selalu disukai, kita belajar berdiri tegak di atas kebijaksanaan sendiri. Inilah kekuatan batin sejati menurut ajaran Buddha. Tidak goyah oleh pujian, tidak runtuh oleh penolakan. Saat batin tenang dan tidak melekat, kita tidak hanya terhindar dari luka mental, tetapi juga hidup dengan lebih bebas, jujur, dan damai. Kedua,
Ketika ada yang merendahkanmu, tanggapi dengan senyuman. Dalam kenyataan hidup, direndahkan seringkali terasa lebih menyakitkan daripada ditolak. Kata-kata yang meremehkan bisa melekat lama di pikiran, bahkan jauh setelah peristiwanya berlalu. Jika pikiran tidak terlatih, hinaan kecil dapat berubah menjadi luka mental yang berlarut-larut. Disinilah latihan mengendalikan pikiran menjadi sangat penting, karena bukan ucapan orang lain yang melukai, melainkan cara batin memeluk dan mengulanginya. Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Membalas hinaan dengan kemarahan hanya memperpanjang penderitaan, baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri. Saat kita membalas, sesungguhnya kita sedang membiarkan orang lain mengendalikan batin kita. Pikiran menjadi gelisah, emosi berkecamuk, dan mental semakin rapuh. Senyuman yang lahir dari kesadaran justru memutus siklus ini. Orang yang merendahkan orang lain seringkali sedang kalah dalam pertempuran batinnya sendiri. Ia berbicara dari luka, bukan dari kebijaksanaan. Memahami hal ini menumbuhkan welas asih, bukan pembenaran atas perilaku buruk, tetapi kejernihan dalam melihat akar masalah. Ketika pikiran memahami bahwa hinaan adalah cerminan batin orang lain, bukan ukuran nilai diri kita, mental menjadi lebih kuat dan tidak mudah goyah. Senyuman, dalam ajaran Buddha bukanlah topeng kepura-puraan, melainkan ekspresi batin yang tidak melekat. Ia adalah tanda bahwa pikiran sedang sadar dan tidak terjebak dalam dorongan reaktif. Orang yang mampu tersenyum di tengah hinaan adalah orang yang tidak membiarkan egonya memimpin. Inilah bentuk kekuatan yang sering disalahpahami. Diam dan tenang bukan kelemahan, melainkan kemenangan batin. Seperti api yang padam karena tidak diberi bahan bakar, hinaan akan kehilangan daya ketika tidak disambut emosi. Setiap reaksi marah adalah kayu bakar bagi penderitaan. Setiap keheningan yang sadar adalah air penenang bagi batin. Dengan memilih untuk tidak bereaksi, kita menjaga kedamaian pikiran dan melindungi diri dari luka mental yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Mengendalikan pikiran berarti memilih kedamaian di atas pembuktian diri. Kita tidak perlu menang dalam perdebatan untuk menjadi kuat. Dalam ajaran Buddha, orang yang benar-benar menang adalah ia yang mampu menaklukkan amarahnya sendiri. Saat batin tetap tenang di tengah direndahkan, kita tidak hanya terhindar dari kena mental, tetapi sedang melangkah lebih dekat menuju kebebasan batin sejati. Sebelum dilanjut, jika apa yang Anda pahami dari video ini membawa manfaat, kami dengan rendah hati mengajak Anda untuk mendukung Rakit Tua dengan memberikan like dan subscribe. Jangan lupa bagikan juga kepada sahabat, keluarga, dan orang yang Anda sayangi, agar semakin banyak yang mendapatkan inspirasi dari ajaran Buddha. Anda pun bisa meninggalkan komentar positif sebagai wujud semangat dalam menebarkan kebaikan. Bagi Anda yang ingin mendukung lebih jauh, silakan berlangganan atau memberikan donasi melalui saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Setiap dukungan Anda akan sangat berarti untuk terus menghadirkan dhamma yang menyejukkan hati. Mari terus telusuri ajaran yang sangat berharga ini, karena kami yakin pesan ini akan sangat berguna bagi Anda di kemudian hari. Ketiga, jangan mudah reaktif atau terbawa perasaan. Banyak penderitaan batin tidak muncul karena masalah besar, melainkan karena reaksi kecil yang tidak disadar. Sebuah kata, nada suara, atau sikap orang lain bisa langsung memicu amarah, kecewa, atau sakit hati. Saat reaksi muncul tanpa kesadaran, pikiran kehilangan kendali, dan mental menjadi rapuh. Buddha mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang menentukan penderitaan, melainkan bagaimana batin merespons peristiwa tersebut. Reaksi yang spontan sering lahir dari kebiasaan batin yang belum terlatih. Dalam ajaran Buddha, ini disebut sebagai pikiran yang dikuasai oleh dorongan. Ketika emosi memimpin,
Kita berbicara atau bertindak tanpa kebijaksanaan, lalu menyesal setelahnya. Banyak luka batin yang sebenarnya tidak perlu terjadi, jika saja ada jeda kecil sebelum bereaksi. Melalui praktik mindfulness, Buddha mengajarkan seni berhenti sejenak. Tarik napas, rasakan tubuh, dan sadari apa yang sedang muncul di batin. Apakah marah, takut, atau tersinggung? Jeda ini tampak sederhana, tetapi sangat menentukan. Dalam jeda itulah kita merebut kembali kendali pikiran. Respon adalah pilihan, bukan kewajiban, dan tidak semua hal perlu ditanggapi saat itu juga. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, kita sering didorong untuk bereaksi segera, membalas pesan, menanggapi komentar, atau membela diri secepat mungkin. Namun, kecepatan sering mengorbankan kejernihan. Pikiran yang reaktif seperti air keruh, ia tidak mampu memantulkan realitas dengan benar. Sebaliknya, pikiran yang tenang mampu melihat persoalan apa adanya, tanpa distorsi emosi. Buddha mengibaratkan pikiran yang terlatih seperti danau yang dalam. Batu yang dilemparkan memang menimbulkan riak, tetapi tidak mengaduk dasar danau. Orang yang tidak mudah reaktif tetap merasakan emosi, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Ia menyadari perasaan hadir dan pergi, tanpa harus mengikuti dorongannya. Inilah kekuatan batin yang sesungguhnya. Dengan tidak mudah reaktif, kita sedang melindungi kesehatan mental sendiri. Kita tidak memberi ruang bagi emosi sesaat untuk menghancurkan kedamaian batin jangka panjang. Mengendalikan pikiran bukan berarti mematikan perasaan, melainkan memimpin perasaan dengan kebijaksanaan. Saat batin mampu merespons dengan sadar, kita tidak gampang kena mental, dan hidup dijalani dengan lebih tenang, jernih, dan bermakna. Keempat, jangan pernah tunjukkan rasa kecewamu. Dalam kehidupan nyata, rasa kecewa adalah emosi yang hampir tak terhindarkan. Harapan yang tidak terpenuhi, perlakuan orang yang tidak adil, atau usaha yang tidak dihargai seringkali meninggalkan luka halus di batin. Namun, ketika kekecewaan langsung dipertontonkan melalui amarah, keluhan, atau sikap defensif, pikiran justru semakin kehilangan kendali. Alih-alih meringankan beban, emosi yang diluapkan tanpa kesadaran sering memperdalam penderitaan mental. Buddha tidak mengajarkan untuk menekan emosi, melainkan mengenalinya dengan jernih. Tidak menunjukkan kekecewaan bukan berarti memendam dengan penuh tekanan, tetapi menyimpannya dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Kita mengakui bahwa rasa kecewa hadir, tanpa harus membiarkannya memimpin ucapan dan tindakan. Inilah latihan batin yang halus, namun sangat menentukan kekuatan mental seseorang. Orang yang mudah menunjukkan kekecewaan, seringkali menjadi mudah dibaca dan mudah diguncang. Sedikit provokasi dapat memicu reaksi berlebihan. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga ketenangan batin tidak memberi ruang bagi orang lain untuk menguasai emosinya. Ketenangan ini bukan hasil kepura-puraan, melainkan buah dari pikiran yang terlatih dan tidak mudah melekat pada harapan. Dalam ajaran Buddha, pengendalian diri merupakan bagian dari latihan sila yang mulia. Sila bukan sekadar aturan moral, tetapi perlindungan batin. Dengan menahan diri dari ucapan dan tindakan yang lahir dari kekecewaan, kita sedang melindungi diri sendiri dari penderitaan lanjutan. Setiap emosi yang tidak dikuasai akan menuntut pelampiasan, dan pelampiasan itulah yang sering melukai batin lebih dalam. Buddha mengajarkan bahwa emosi, termasuk kekecewaan, bersifat tidak kekal. Ia muncul, bertahan sejenak, lalu berlalu. Ketika kita tidak langsung mengekspresikannya, kita memberi kesempatan pada emosi itu untuk mereda secara alami. Seperti gelombang yang dibiarkan lewat tanpa dilawan, batin perlahan kembali tenang dan jernih. Dengan tidak menunjukkan kekecewaan secara reaktif,
kita sedang membangun mental yang kokoh dan dewasa. Kita tidak menyangkal perasaan, tetapi tidak pula menjadi budaknya. Inilah cara mengendalikan pikiran agar tidak gampang kena mental, menjaga batin tetap tenang di tengah kekecewaan, dan membiarkan kebijaksanaan, bukan emosi, yang memimpin arah hidup. Kelima, berhenti memikirkan masa lalu. Di kehidupan sekarang, banyak orang tidak benar-benar hidup di saat ini. Tubuh berada di masa kini, tetapi pikiran terus kembali ke masa lalu, mengulang kesalahan, penyesalan, dan rasa bersalah yang sudah lewat. Pikiran yang terus terikat pada masa lalu menjadi rapuh, mudah tersinggung, dan gampang kena mental. Buddha menegaskan bahwa penderitaan seringkali muncul bukan karena apa yang terjadi sekarang, melainkan karena ingatan yang terus dihidupkan kembali. Dalam ajaran Buddha, hidup hanya terjadi pada saat ini. Masa lalu sudah selesai menjalankan perannya dan tidak bisa diubah, sekeras apapun kita memikirkannya. Namun, pikiran yang tidak terlatih sering menjadikan masa lalu sebagai sumber hukuman bagi diri sendiri. Setiap kesalahan dipelihara, setiap kegagalan diulang, seolah-olah penderitaan harus terus dibayar. Padahal, Buddha mengajarkan bahwa penyesalan tanpa kebijaksanaan hanyalah bentuk penderitaan baru. Semua orang pernah salah, tanpa kecuali. Kesalahan bukanlah akhir dari jalan, melainkan bagian dari proses memahami diri dan kehidupan. Dalam pandangan Buddha, kesalahan adalah guru, bukan algojo. Selama kita mau belajar, kesalahan justru menjadi pintu menuju kebijaksanaan. Namun, jika pikiran melekat pada rasa bersalah, pelajaran berubah menjadi belenggu yang menahan langkah batin. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakan atau menyangkal, melainkan berhenti melekat. Inilah bentuk welas asih kepada diri sendiri. Buddha mengajarkan metta bukan hanya kepada orang lain, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Dengan memaafkan diri, batin menjadi lebih ringan, tidak terus-menerus menghukum diri atas sesuatu yang sudah tidak bisa diperbaiki. Buddha pernah mengumpamakan masa lalu seperti daun kering yang sudah jatuh dari pohon. Daun itu tidak bisa kembali hijau, tetapi ia bisa menjadi pupuk bagi tanah. Jika seseorang terus memeluk daun kering itu dan menangisinya, ia tidak akan pernah melihat tunas baru yang sedang tumbuh. Demikian pula pikiran, masa lalu seharusnya menjadi nutrisi kebijaksanaan, bukan beban yang dipeluk terus-menerus. Dengan berhenti berpikir dan melekat pada masa lalu, kita sedang mengendalikan pikiran agar tidak terjebak dalam penderitaan yang sia-sia. Kita belajar hadir sepenuhnya di saat ini, satu-satunya tempat di mana perubahan dan pembebasan bisa terjadi. Inilah cara Buddha mengajarkan ketangguhan mental, bukan dengan menyangkal luka lama, tetapi dengan tidak lagi hidup di dalamnya. Saat batin bebas dari masa lalu, hidup pun terasa lebih ringan, jernih, dan penuh harapan. Mengendalikan pikiran adalah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan yang dicapai dalam semalam. Setiap kali kita gagal, itu bukan tanda kelemahan, melainkan kesempatan untuk kembali sadar. Buddha tidak mengajarkan kesempurnaan instan, tetapi latihan yang terus-menerus dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Mental yang kuat lahir dari batin yang memahami sifat ketidakkekalan. Pujian dan celaan datang dan pergi, seperti angin yang menyentuh permukaan danau. Bila batin tenang, permukaan itu tetap jernih. Bila batin gelisah, sedikit angin saja mampu mengeruhkan segalanya. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran, kita tidak lagi menjadi budak emosi. Kita menjadi tuan atas batin sendiri. Inilah kebebasan sejati yang diajarkan Buddha, bebas dari luka batin yang diciptakan oleh pikiran yang tidak terjaga. Akhirnya, dengan pikiran yang terlatih, hidup menjadi lebih lembut, lebih bermakna, dan lebih damai. Bukan karena dunia berubah,
tetapi karena cara kita memandang dunia telah berubah. Dan disitulah kebahagiaan sejati berakar, di dalam batin yang sadar, tenang, dan penuh kebijaksanaan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung kami dengan cara berikan like dan subscribe, bagikan kepada teman dan orang yang kamu sayangi, dan jangan lupa tinggalkan komentar yang positif. Kamu juga bisa berlangganan untuk mendukung kami, atau berdonasi melalui Saweria yang tercantum pada deskripsi video ini. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mari bersama Rakitua membina diri di jalan Buddha dan semoga semua makhluk hidup berbahagia.